Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indah sinar bulan, bintang bertaburan di kegelapan malam. Jika Anda tidak menjawab salam, jangan bilang Anda umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wahdihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Engkang kula hormati para dewan juri dan tak lupa kepada santriwan dan santriwati yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, bukan yang kedua, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan wanita yang alis matanya bagaikan semut berbaris-baris, senyumnya yang manis membuat iman semakin tipis. Dan tak lupa salat berserta salam, marilah kita curah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, establishment leader of leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman Utsman bin Affan hingga sekarang bertemu dengan para juri dan santriwan-santriwati yang tak pernah mandi tapi tetap tampan dan cantik rupawan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berdirinya saya di sini bukan untuk berbangga hati karena saya kalau imriti, bukan pula untuk memamerkan baju saya sederhana ini, dan bukan pula untuk memamerkan wajah saya alhamdulillah cantik ini. Tapi berdirinya saya di sini karena ingin menyampaikan sepatah atau dua patah kata yang insya Allah akan saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu patah kata, bahkan berjuta-juta patah kata, yang insya Allah akan saya beri tema santri bersinergi berkarya melawan pandemi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di masa pandemi seperti ini bukan alasan bagi seorang santri dan belajar untuk bermalas-malasan dalam menuntut ilmu dan belajar. Dan jangan jadikanlah alasan COVID-19 ini semangat kita dalam menuntut ilmu dan belajar semakin berkurang. Astagfirullahaladzim. Karena ilmu penting bagi kehidupan dan kewajiban bagi seorang santri dan belajar. Tetapi kita harus bisa mengatur waktu. Jangan terlalu berlebihan bermain di dalam media sosial, karena itu tidak baik bagi seorang santri dan remaja. Dan menjalani kehidupan di pondok pesantren bukanlah suatu hal yang mudah. Apalagi itu merupakan pengalaman pertama bagi seorang santri yang jauh dari orang tuanya. Dan sekarang masih musim corona, santri lebih jarang dijenguk orang tuanya, kiriman pun semakin serat. Karena apa? Karena orang tua kita di rumah susah untuk bekerja, susah untuk mencari uang, dan penghasilan pun tidak seberapa. Oleh karena itu, kita sebagai santri dan pelajar harus bisa membanggakan kedua orang tua kita dengan cara bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan belajar. Kita sebagai umat Islam harus bisa meneruskan perjuangan para rasul, para nabi, dan para ulama. Dan seorang santri ialah orang yang belajar ilmu agama di pondok pesantren. Menjadi seorang santri juga belajar cara menjalani hidup. Dan di pesantrenlah mereka bertemu dengan orang-orang yang disegani, orang-orang yang dihormati, dan orang-orang yang dijadikan panutan. Dan kita sebagai seorang santri harus bisa menjaga
semangat kita walau masih pandemi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian keluar untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudahkan kita jalan menuju surga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan ketika kita menjadi santri, kita jauh dari orang tua, jauh dari saudara, demi apa? Demi mencapai suatu kesuksesan dunia maupun akhirat. Allahumma amin. Dan ketika kita menjadi santri, jangan pernah berkeinginan mondok cuma 1 tahun, jangan pernah berkeinginan mondok cuma 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan mondoknya cuma 1 minggu. Astagfirullahaladzim. Dan yang paling parahnya lagi, mondoknya cuma numpang tidur, makan, khibah, dan lain sebagainya. Kalau bisa, mondoknya sampai 3 tahun, 6 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Karena yang 10 tahun saja belum tentu ia berhasil jika ia tidak bersungguh-sungguh. Tapi jika ia bersungguh-sungguh, insya Allah ia akan berhasil jika Allah berkehendak. Karena orang yang menuntut ilmu, baik dia laki-laki maupun perempuan, jika ia ingin bersungguh-sungguh, insya Allah ia akan berhasil. Adapun pepatah yang mengatakan, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina, dan ingatlah, mencari ilmu tidak semudah membolak-balikan telapak tangan. Allah SWT bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'u. Yang artinya, barang siapa di antara kalian keluar untuk mencari ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan hingga kalian pulang kelak ke surga. Amin amin ya rabbal alamin. Soto babat sate rusa, hari senja merah merona. Sungguh hebat anak Indonesia, tetap belajar walaupun corona. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kota Semarang, kota Jepara, kotanya cantik di waktu malam. Cukup sekian ceramah dari saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.